Pecare humanum est praesipera diabolicum, yaitu berbuat kesalahan adalah suatu hal manusiawi, mengulang kesalahan adalah perbuatan iblis. Dewan juri yang terhormat dan tim proposisi yang saya hargai, pendirian saya dalam debat kali ini di mana saya berdiri untuk menolak serta tidak menyesalkan pada mosi perdebatan kita kali ini. Sebab sebagaimana dengan tujuan utama saya, yaitu membuat anak berhasil dalam kehidupan yang akan datang serta mengurangi rasio kemiskinan yang terus meningkat tanpa menghilangkan bakat bawaan anak. Baiklah, mari kita masuk ke dalam dua sanggahan yang akan saya lontarkan kepada tim proposisi. Pertama, tim oposisi tidak menyatakan dunia sains lebih penting dibandingkan dunia seni, dikarenakan kami percaya bakat bawaan adalah hal yang harus disyukuri. Sesungguhnya tim proposisi hanya melebih-lebihkan argumentasi mereka. Kedua, memang orang tua semestinya mendukung anaknya dalam meraih dan mengembangkan bakatnya. Namun, tidak di kehidupan yang baik-baik saja. Orang tua merupakan aktor terjahat yang terjadi dalam status quo. Tim proposisi memang membahas tentang kesehatan mental, tapi mereka lupa dengan orang tua yang terlalu mendukung anaknya merupakan salah satu bentuk dukungan yang sangat memaksa dan juga salah karena anak justru akan terlebih tertekan, bukan? Orang tua justru akan terkesan egois. Belum lagi peluang yang ada bagi dunia seni sangat amat sedikit. Kita tidak pernah bisa membaca pikiran seseorang karena pastinya bakat seni tidak menjadi tujuan utama anak dalam meraih cita-citanya. Tim proposisi hanya melebih-lebihkan hubungan orang tua dan anaknya yang sangat tidak rasional. Dewan juri yang terhormat, tim proposisi tidak melulu dalam mata sebuah mosi. Pembahasan mereka hanya berkelok-kelok kesana dan kemari, serta beban pembuktian yang dibawakan justru akan menjatuhkan tim proposisi itu sendiri. Maka saya sebagai tim oposisi datang dengan 3 beban pembuktian. Pertama, bakat bawaan anak akan tetap dilakukan sebagai hal yang menyenangkan, akan tetapi anak diberi tanggung jawab dengan hal-hal penting lainnya, semisal dengan pendidikan akademik yang terlaksana selama 12 tahun. Beban pembuktian kedua, mendorong setiap bakat bawaan serta memaksimalkan ilmu pengetahuan umum serta bakat seni. Ketiga, saya menjamin bahwa semua bakat bawaan harus dimaksimalkan tanpa adanya unsur paksaan karena saya percaya setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda, semisal seni yang harus serta setiap potensi harus diiringi dengan ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan akan lebih baik ke depannya. Baiklah, mari kita masuk dalam ranah argumentasi saya di mana saya memiliki 2 argumentasi penting. Pertama, prinsip realistis. Lapisan argumentasi pertama, beberapa ide pembuktian. Pertama, ketidakmerataan ekonomi di Indonesia menjadi salah satu faktor penghambat aktor orang tua untuk memaksimalkan bakat atau potensi anak di bidang seni karena program pengembangan bakat seperti les musik, les piano, les gambar, les menyanyi, dan lain-lain belum terintegrasi seperti program pengembangan bakat ilmu pengetahuan lainnya. Contohnya mahalnya biaya les piano ataupun les gambar yang jauh lebih mahal dibandingkan tes akademik seperti ruang guru. Saya tidak setuju orang tua yang memiliki anak seni harus mendorong potensi si anak. Perlu diketahui juga pentingnya bakat ilmu pengetahuan dalam perkembangan anak. Walau terdapat perbedaan yang esensial antara ilmu pengetahuan dan seni, keduanya berlandaskan proses yang sama, yaitu pengembangan daya, kreativitas, imajinatif, dan kemampuan sintesis. Dalam berkarya, seorang ilmuwan dan seniman didorong untuk merepresentasikan alam sesuai dengan persepsinya. Seorang ilmuwan berawal dari imajinasi dan keyakinan bahwa alam tidak serumit itu dan tidak seseram apa yang dibayangkan dan memiliki keteraturan. Hal tersebut dituangkan pada permodalan hukum-hukum alam sesuai asas estetika. Walaupun karya yang dihasilkan berbeda, daya kreatif seorang saintis atau ilmuwan menerjemahkan konsep alam sama halnya dengan seorang seniman yang menghasilkan lukisan, lagu, ataupun novel. Seni dan ilmu pengetahuan lahir karena terpicunya oleh kenyataan bahwa timbulnya aliran-aliran baru dalam ilmu pengetahuan dan seni berjalan hampir bersamaan. Seperti peralihan dari fisika klasik ke fisika modern terjadi dalam kurun waktu yang bersamaan dengan timbulnya impresionisme dalam seni, serta peralihan dari romantik ke post-romantik dan impresionis dalam musik. Kenyataannya, cara pandang akan pendidikan di Indonesia hanya melihat ilmu pengetahuan serta ilmu eshak, sedangkan yang lain tidak, bahkan cenderung dinomor duakan. Berkembangnya pesat ilmu pengetahuan dan teknologi membuat ilmu tersebut semakin meluas dan terspesialkan, serta terdapat kecenderungan antara satu sama lain yang tak mau saling tahu. Hal tersebut akan membuat kekhawatiran berkurangnya orang-orang yang kreatif. Keadaan tersebut didukung oleh lingkungan yang membentuk pola pikir logis dan sistematis. Padahal dalam pengapresiasiannya, ilmu pengetahuan dan teknologi perlu sentuhan estetika yang berasal dari pola pikir imajinatif dan kreatif. Lihat kembali fakta yang ada. Alat-alat penunjang seni sangat amat mahal. Serta kecenderungan masyarakat Indonesia merupakan lapisan masyarakat menengah ke bawah yang justru ini hanya
hanya akan membebankan. Pandangan saya sebagai orang ketiga dalam posisi ini ialah dewan tidak harus percaya di mana orang tua wajib memaksimalkan potensi seni anaknya. Akan tetapi orang tua harus sadar dengan kapabilitas dalam membiayai anaknya. Argumentasi kedua, di mana seni merupakan hal yang tidak akan menjamin masa depan. Tim proposisi menyatakan dunia sains tidak penting. Salah amat salah, sains adalah bentuk dari perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Bumi akan terus berevolusi, zaman akan terus berubah. Kita membutuhkan inovasi yang nyata sebagai bentuk pengembangan sebuah negara. Aktor kedua dalam perdebatan kita kali ini yaitu anak, di mana anak merupakan generasi muda yang akan mensetir Indonesia ke depannya. Perlu ada kestabilan dalam seni dan ilmu pengetahuan. Saya tidak mencap seni salah karena saya menghargai segala bentuk kemampuan individu yang ada. Namun, orang tua memiliki pemikiran bagaimana caranya anak saya bisa sukses ke depannya? Ya, jawabannya dengan menyambungkan serta menstabilisasikan ilmu pengetahuan dengan seni. Sesungguhnya prospek kerja banyak terjadi dalam dunia ilmu pengetahuan seperti guru, BUMN, dan lain sebagainya. Memang ajang-ajang pencarian bakat memanglah banyak di Indonesia. Namun, tingkat keberhasilan untuk menjadi terkenal dan menjamin masa depan sangatlah rendah. Maka dengan demikian, saya bangga untuk menolak musik.